Saya Daru Harjanto. Menjaga kesehatan di usia senja bukan sekedar soal menambah umur, melainkan tentang bagaimana kita bisa tetap mandiri, berdaya, dan terus menebar manfaat bagi keluarga tanpa harus terhambat oleh rasa sakit yang mengganggu aktivitas. Tubuh kita adalah amanah yang telah menemani perjalanan hidup selama puluhan tahun. Maka di fase ini, memberikan perhatian lebih pada kebugaran fisik dan ketenangan pikiran adalah bentuk rasa syukur terbaik yang bisa kita lakukan, agar hari-hari tua tetap terasa bermakna dan penuh kebahagiaan. Seringkali, kita menganggap remeh rasa nyeri yang muncul di area tangan atau kaki dan hanya menganggapnya sebagai tanda penuaan yang wajar, padahal memahami perbedaan antara nyeri sendi akibat kelelahan dan gejala penyakit serius sangatlah krusial. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyimak penjelasan ini hingga selesai, karena pengetahuan yang tepat akan membantu Anda mengambil langkah yang benar dalam menjaga fungsi tubuh dan menghindari resiko kerusakan sendi yang lebih parah di masa depan. Dengan memahami sinyal yang dikirimkan oleh tubuh, kita bisa tetap aktif bergerak tanpa rasa was-was. Sebelum saya masuk ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai cara membedakan nyeri sendi biasa dan gejala rematik, agar Anda tidak salah langkah dalam menanganinya, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang luar biasa ini terlebih dahulu. Sangat menyenangkan bisa berbagi informasi bermanfaat dengan Anda semua yang memiliki semangat untuk hidup sehat di usia indah ini. Kalau boleh saya tahu, saat ini Bapak dan Ibu sedang menonton video ini dari kota mana saja? Mari kita masuk ke inti pembahasannya agar Bapak dan Ibu memiliki gambaran yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat rasa nyeri itu muncul. Secara sederhana, nyeri sendi biasa yang sering kita alami seiring bertambahnya usia, umumnya disebabkan oleh masalah keausan pada bantalan sendi yang berfungsi sebagai pelumas dan peredam benturan. Bayangkan sendi kita seperti engsel pintu yang sudah lama digunakan. Lama-kelamaan, bagian pelindungnya menipis sehingga tulang bisa saling bergesekan dan memicu rasa tidak nyaman saat kita bergerak atau melakukan aktivitas fisik yang cukup berat. Kondisi ini sangat berbeda dengan apa yang kita sebut sebagai penyakit rematik, meskipun keduanya sama-sama terasa sakit di bagian sendi. Pada kasus rematik, masalahnya bukan terletak pada penggunaan sendi yang terlalu sering atau faktor usia semata, melainkan adanya kekeliruan pada sistem pertahanan tubuh kita sendiri. Alih-alih melindungi kita dari penyakit, sistem kekebalan tubuh justru menyerang lapisan tipis yang menyelimuti sendi, sehingga menimbulkan peradangan yang cukup hebat dan rasa nyeri yang sering kali muncul secara tiba-tiba tanpa adanya aktivitas fisik yang berlebihan sebelumnya. Memahami akar penyebab ini sangat penting agar kita tidak salah dalam memberikan penanganan awal di rumah. Jika nyeri sendi biasa lebih berkaitan dengan faktor mekanis atau beban kerja tubuh yang perlu dikurangi, maka rematik adalah masalah kesehatan yang melibatkan reaksi seluruh tubuh yang jauh lebih kompleks. Dengan mengenali apakah rasa sakit tersebut berasal dari sendi yang mulai haus karena usia, atau karena adanya gangguan pada sistem pertahanan tubuh, Bapak dan Ibu bisa lebih waspada dalam menentukan kapan saatnya untuk beristirahat sejenak, atau kapan harus mencari bantuan yang lebih profesional. Cara termudah untuk mulai membedakan kedua kondisi ini adalah dengan memperhatikan di mana tepatnya rasa nyeri itu berpusat. Pada nyeri sendi biasa, rasa sakit umumnya menyerang bagian-bagian tubuh yang memikul beban berat sehari-hari, seperti lutut yang menopang tubuh saat berjalan, panggul, atau tulang belakang bagian bawah. Area-area ini adalah titik tumpu utama gerakan kita, sehingga wajar jika seiring waktu, bagian tersebut mengalami kelelahan. Biasanya, rasa sakitnya pun hanya terpusat pada satu sisi saja, misalnya hanya pada lutut sebelah kanan, atau pergelangan kaki sebelah kiri yang memang sering mendapatkan tekanan lebih besar. Berbeda halnya dengan gejala rematik, di mana titik nyerinya cenderung lebih spesifik dan seringkali dimulai dari bagian-bagian tubuh yang kecil. Bapak dan Ibu perlu lebih waspada jika rasa nyeri justru pertama kali muncul di persendian jari-jari tangan, pergelangan tangan, atau jari kaki. Uniknya, rematik memiliki ciri khas yang sangat rapi, yaitu menyerang secara simetris atau berpasangan. Jika jari-jari di tangan kanan terasa kaku dan sakit, biasanya jari-jari di tangan kiri juga akan merasakan hal yang sama di waktu yang hampir bersamaan, karena masalahnya memang bukan pada tumpuan beban, melainkan pada sistem internal tubuh. Perbedaan lokasi ini adalah petunjuk penting yang bisa Bapak dan Ibu amati secara mandiri di rumah tanpa alat bantuan apapun. Jika nyeri yang Anda rasakan hanya muncul pada satu sendi besar setelah seharian beraktivitas, besar kemungkinan itu hanyalah masalah keausan karena faktor usia.
Namun, jika nyeri tersebut menyerang banyak sendi kecil sekaligus secara merata di sisi kiri dan kanan tubuh, maka itu adalah sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam sistem pertahanan tubuh Anda. Dengan mengenali pola lokasi ini, kita bisa menjadi lebih cerdas dalam merespons apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Petunjuk berikutnya yang bisa Bapak dan Ibu perhatikan adalah bagaimana kondisi persendian saat pertama kali bangun di pagi hari. Pernahkah Anda merasa anggota gerak terasa kaku, seolah sulit digerakkan setelah beristirahat semalaman? Jika rasa kaku tersebut muncul, namun segera hilang setelah Anda mulai bangkit dari tempat tidur, melakukan peregangan ringan, atau setelah mandi air hangat, biasanya dalam waktu kurang dari 30 menit, maka kemungkinan besar itu hanyalah tanda penuaan pada sendi yang butuh sedikit pemanasan agar pelumas alaminya bekerja kembali. Situasinya akan sangat berbeda jika rasa kaku tersebut terasa begitu kuat dan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Pada gejala rematik, rasa kaku di pagi hari biasanya tidak langsung hilang meski Anda sudah mencoba bergerak atau berjalan-jalan di dalam rumah. Bahkan, rasa tidak nyaman ini bisa menetap hingga 1 jam lebih atau bahkan sepanjang pagi. Tubuh seolah terkunci dan terasa sangat berat untuk melakukan aktivitas sederhana seperti memegang sendok atau mengancingkan baju, karena peradangan yang terjadi memang lebih dalam dan memerlukan waktu lama untuk mereda. Saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu mulai mencatat atau mengingat-ingat berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai sendi-sendi Anda terasa lentur kembali setiap pagi. Durasi waktu ini adalah kunci pembeda yang sangat akurat secara ilmiah. Kaku yang singkat menandakan keausan sendi biasa, sedangkan kaku yang lama dan membandel adalah alarm dari tubuh bahwa ada peradangan serius yang sedang berlangsung. Dengan mengenali durasi kekakuan ini, kita bisa lebih waspada dan tidak menunda untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi menjaga kenyamanan gerak kita setiap hari. Mari kita perhatikan bagaimana reaksi tubuh Bapak dan Ibu saat sedang banyak bergerak dibandingkan dengan saat sedang beristirahat. Pada kasus nyeri sendi biasa yang disebabkan oleh faktor usia, rasa sakit umumnya memiliki pola yang sangat teratur, yaitu muncul atau semakin hebat ketika sendi tersebut digunakan untuk bekerja. Misalnya, lutut Anda akan terasa semakin nyeri setelah naik turun tangga, berjalan jauh, atau berdiri terlalu lama. Kabar baiknya, rasa sakit ini biasanya akan perlahan mereda dan terasa jauh lebih nyaman begitu Anda duduk santai atau membaringkan tubuh untuk beristirahat sejenak. Hal yang terjadi pada gejala rematik justru seringkali terasa sangat aneh dan terbalik dari pola nyeri biasa. Pada kondisi ini, rasa nyeri dan tidak nyaman justru akan terasa semakin menjadi-jadi ketika Anda sedang diam atau tidak melakukan aktivitas apapun dalam waktu yang cukup lama. Itulah sebabnya, mengapa penderita rematik seringkali merasa sendinya sangat tidak enak saat baru bangun tidur atau setelah duduk diam menonton televisi. Bagi penderita rematik, melakukan gerakan-gerakan ringan justru seringkali membantu mengurangi rasa sakit, karena gerakan tersebut membantu mencairkan kekakuan yang terjadi akibat peradangan. Membedakan kedua pola ini sangatlah penting, agar Bapak dan Ibu tidak salah dalam mengambil tindakan pemulihan. Jika nyeri Anda membaik dengan istirahat, berarti sendi Anda memang hanya sedang kelelahan dan butuh waktu untuk pulih dari beban aktivitas. Namun jika Bapak dan Ibu merasa sendi justru semetrusatif saat sedang bersantai dan malah merasa lebih nyaman setelah mulai bergerak perlahan, maka itu adalah ciri khas peradangan rematik yang harus segera ditangani. Dengan mengenali kapan rasa sakit itu memuncak, kita bisa memberikan penanganan yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh saat itu. Selain merasakan gejalanya, Bapak dan Ibu juga perlu menjadi pengamat yang jeli terhadap perubahan fisik yang muncul di permukaan kulit sekitar sendi. Pada nyeri sendi biasa atau faktor keausan, bagian yang sakit umumnya terlihat normal dari luar, tidak ada perubahan warna yang mencolok atau pembengkakan yang besar. Anda mungkin merasakan nyeri di dalam, tetapi jika dilihat secara langsung, sendi tersebut tampak tenang tanpa ada tanda-tanda kegaduhan yang sedang terjadi di bawah permukaan kulitnya. Kondisinya akan sangat berbeda jika yang Anda alami adalah gejala rematik, karena masalah ini seringkali menunjukkan tanda-tanda yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Cobalah perhatikan apakah sendi yang sakit juga terlihat membengkak, kulitnya nampak kemerahan, atau terasa panas saat Bapak dan Ibu menyentuhnya dengan punggung tangan. Perubahan visual ini menandakan bahwa ada peradangan aktif yang sedang berkecamuk di dalam sana, seolah-olah sistem pertahanan tubuh Anda sedang menyalakan api yang membuat area sendi menjadi gerah dan meradang.
Tanda-tanda peradangan fisik ini adalah sinyal peringatan yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Jika rasa nyeri disertai dengan bengkak yang terasa empuk seperti berisi cairan dan suhu sendi yang lebih hangat dibandingkan area kulit di sekitarnya, maka itu adalah ciri kuat dari rematik. Dengan rajin memeriksa kondisi fisik sendi setiap kali rasa sakit muncul, Bapak dan Ibu bisa lebih cepat membedakan apakah ini sekadar masalah mekanis karena usia atau ada peradangan serius yang membutuhkan perhatian medis lebih lanjut agar tidak merusak jaringan sendi lebih dalam. Satu hal yang seringkali luput dari perhatian kita adalah bagaimana kondisi tubuh secara keseluruhan saat rasa nyeri itu muncul. Pada nyeri sendi biasa karena faktor usia, masalahnya cenderung bersifat lokal. Artinya, rasa sakit hanya terasa di bagian sendi yang bermasalah saja, tanpa memengaruhi kebugaran Anda secara umum. Jika lutut Anda sakit, Anda mungkin merasa terganggu saat berjalan. Tetapi Anda tetap merasa segar, nafsu makan tetap baik, dan tidak merasa ada yang salah dengan kondisi kesehatan Anda secara menyeluruh. Namun, Bapak dan Ibu harus mulai waspada jika nyeri sendi tersebut disertai dengan perasaan tidak enak badan yang sulit dijelaskan. Gejala rematik seringkali datang bersamaan dengan rasa lelah yang sangat hebat dan luar biasa, padahal Anda tidak sedang melakukan aktivitas berat. Tubuh rasanya seperti kehilangan tenaga, terkadang disertai dengan rasa meriang atau demam ringan yang hilang timbul, serta menurunnya nafsu makan. Ini terjadi karena rematik bukan hanya menyerang satu titik sendi, melainkan merupakan reaksi dari seluruh sistem di dalam tubuh kita yang sedang mengalami gangguan. Inilah alasan mengapa saya selalu menekankan pentingnya mendengarkan sinyal tubuh secara utuh. Jika Bapak dan Ibu merasa sendi sakit, sekaligus merasa badan sangat lemas, atau sering merasa lesu, seperti sedang terserang flu yang tidak kunjung sembuh, itu adalah tanda kuat bahwa yang Anda alami bukan sekedar pegalinu biasa. Dengan mengenali gejala-gejala yang menyerang seluruh tubuh ini, kita bisa lebih cepat menyadari bahwa tubuh sedang membutuhkan penanganan yang lebih serius dari sekedar istirahat atau mengoleskan balsem saja. Kita juga harus berani melihat jauh ke depan mengenai dampak jangka panjang yang mungkin terjadi jika gejala-gejala ini tidak segera ditangani dengan tepat. Pada nyeri sendi biasa yang disebabkan oleh faktor usia, risiko utamanya adalah keterbatasan gerak karena rasa sakit. Namun struktur atau bentuk tulang Bapak dan Ibu umumnya tetap pada tempatnya. Anda mungkin akan merasa kaku atau sedikit kesulitan saat menekuk lutut. Tetapi bentuk jari-jari tangan atau kaki Anda tidak akan mengalami perubahan posisi yang mencolok meskipun rasa nyeri itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisinya bisa menjadi sangat berbeda dan jauh lebih mengkhawatirkan jika yang kita hadapi adalah gejala rematik yang dibiarkan tanpa pengobatan. Karena rematik bersifat menyerang dan merusak jaringan di dalam sendi secara terus-menerus, lama-kelamaan posisi tulang bisa bergeser dari tempat asalnya. Bapak dan Ibu mungkin pernah melihat seseorang yang jari-jari tangannya tampak membengkok ke arah samping atau tidak bisa lagi diluruskan secara sempurna. Itulah tanda bahwa peradangan telah memakan bagian penopang sendi sehingga bentuk aslinya berubah secara permanen. Saya menyampaikan hal ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar Bapak dan Ibu memahami betapa berharganya waktu dalam menangani masalah kesehatan ini. Perubahan bentuk sendi bukan hanya soal penampilan, tetapi akan sangat mempengaruhi kemampuan Anda untuk melakukan hal-hal sederhana seperti memegang gelas, mengancingkan baju, atau sekadar menulis. Dengan menyadari risiko deformitas atau perubahan bentuk ini sejak awal, kita bisa lebih waspada dan segera mengambil tindakan medis yang tepat untuk menghentikan peradangan sebelum ia sempat merusak kemandirian gerak kita di masa tua. Setelah kita mengenali berbagai ciri dan perbedaan yang saya jelaskan tadi, langkah yang paling bijak adalah tidak mengandalkan tebakan semata. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk tidak mendiagnosa diri sendiri atau sekadar mencoba-coba pengobatan tanpa dasar yang jelas. Meskipun pengamatan mandiri di rumah sangat membantu sebagai deteksi dini, kepastian mengenai kesehatan sendi Anda hanya bisa didapatkan melalui pemeriksaan yang lebih mendalam agar penanganan yang diberikan bisa tepat sasaran dan tidak membuang waktu. Dalam dunia medis, kami memiliki cara yang sangat terukur untuk memastikan apakah nyeri yang Anda rasakan adalah keausan sendi biasa atau serangan rematik. Melalui pemeriksaan laboratorium, kita bisa melihat tanda-tanda khusus di dalam darah yang menunjukkan adanya aktivitas sistem pertahanan tubuh yang berlebihan atau adanya kadar peradangan tertentu. Pemeriksaan ini sangat akurat karena bisa mendeteksi masalah bahkan sebelum perubahan fisik yang nyata muncul pada sendi Bapak dan Ibu, sehingga kita bisa bertindak lebih cepat untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.
Ingatlah bahwa setiap tubuh memiliki keunikan tersendiri, dan apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu tepat untuk Anda. Dengan melakukan pemeriksaan secara resmi, Bapak dan Ibu akan mendapatkan kejelasan mengenai kondisi kesehatan yang sebenarnya, sehingga langkah pengobatan atau perubahan gaya hidup yang diambil nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Mari kita jadikan pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk investasi, agar masa tua kita tetap berkualitas, bebas dari rasa khawatir, dan yang terpenting, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa hambatan nyeri yang tidak perlu. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa memahami perbedaan antara nyeri sendi biasa dan rematik adalah langkah awal yang sangat besar untuk menyelamatkan masa tua Bapak dan Ibu dari resiko hambatan gerak yang lebih berat. Pengetahuan yang baru saja kita bahas bukan sekadar informasi tambahan, melainkan bekal berharga agar Anda tidak lagi merasa bingung atau takut saat menghadapi sinyal-sinyal dari tubuh. Dengan mendeteksi gejala sejak dini, kita sebenarnya sedang memberikan kesempatan bagi tubuh kita untuk pulih lebih cepat dan menjaga agar persendian tetap berfungsi sebagaimana mestinya hingga bertahun-tahun ke depan. Mari kita sepakati bahwa kesehatan adalah aset yang paling berharga di usia senja, sehingga tidak ada kata terlambat untuk mulai memberikan perhatian yang lebih serius. Jika Bapak atau Ibu mulai merasakan kekakuan yang lama di pagi hari atau nyeri yang muncul secara berpasangan di jari tangan, jangan menunda untuk segera mencari bantuan profesional. Bertindak lebih awal jauh lebih baik daripada harus memperbaiki kerusakan yang sudah terlanjur terjadi. Karena kemandirian Anda dalam bergerak adalah kunci kebahagiaan bagi Anda sendiri maupun keluarga tercinta yang selalu mendampingi. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini dengan penuh perhatian hingga akhir. Saya berharap informasi ini dapat membawa manfaat nyata dan ketenangan pikiran bagi Bapak dan Ibu semua dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mari kita terus berkomitmen untuk menjaga pola hidup sehat dan selalu peka terhadap setiap perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan selanjutnya. Dan semoga kita semua selalu diberkati dengan kesehatan yang paripurna, agar tetap bisa berdaya dan penuh manfaat di usia yang indah ini.